Baik, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu sekalian Matius 22 ayat 1 sampai 14. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, perumpamaan yang baru saja kita baca ini berbicara dua hal. Yang pertama, Tuhan dengan anugerahnya terus-menerus mengundang orang-orang berdosa untuk kembali kepada Dia. Lewat hamba-hambanya, para nabi, para rasul, dan kita semua. Tetapi orang-orang yang ditawari itu tidak mau. Respon mereka acuh tidak acuh. Dan kedua, ada di antara yang merespon pun akhirnya ditemukan bahwa dia tidak memakai pakaian pesta dan akhirnya dibuang. Sebenarnya perumpamaan ini bicara keras sekali tentang cinta kasih Tuhan yang terus-menerus mengundang dan juga sekaligus murka Tuhan kepada mereka yang terus-menerus menolak. Kita melihat di bagian akhir nanti di perumpamaan ini khususnya bahwa Yesus memberi satu kejutan, di mana pesta itu biasanya diakhiri dengan sesuatu yang kebahagiaan atau sesuatu sukacita, kegembiraan, tetapi di sini justru pesta berakhir dengan kematian. Ini sesuatu tragedi, bukan? Kalau kita mengadakan pesta tiba-tiba akhirnya orang-orang mati. Ada satu cerita untuk menggambarkan satu kejadian yang tidak disangka-sangka seperti ini. Saya cerita ya. Ada 3 pemuda yang jahat. Ya. Mereka bersama-sama pergi mencari yang namanya kematian. Mereka berpikir bahwa jika mereka dapat menemukan kematian itu, mereka akan dapat membunuh dia. Saat mereka cari-cari, mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang memberitahu mereka bahwa kematian itu hanya dapat ditemukan di bawah sebuah pohon yang besar. Lalu mereka pergi terus cari di mana itu. Naik turun lembah, akhirnya ketemu pohon besar itu. Tetapi di sana mereka bukan menemukan kematian.
tapi malah mereka menemukan 8 buah balok emas yang sangat bernilai besar sekali. Wah, mereka langsung begitu gembira hatinya, sampai lupa dengan kematian. Saat itu kematian sudah keluar daripada pikiran mereka, malah keserakahan yang masuk ke dalam pikiran mereka. Kemudian mereka memutuskan untuk tidur di sana malam itu dan akan pergi besok dengan membawa harta yang mereka temukan itu. Sementara itu orang yang paling muda, dia memutuskan untuk pergi ke kota untuk membeli makanan dan minuman. Tetapi selain itu, dia juga membeli racun dan memasukkan racun itu ke dalam 1 botol anggur yang dia beli. Karena dia ingin emas itu untuk dirinya sendiri. Ternyata kedua orang temannya lain juga menginginkan emas untuk diri mereka sendiri. Jadi mereka berencana untuk membunuh orang yang muda itu saat dia kembali nanti. Mereka sudah berbulat hati akan melakukan itu dan yakin mereka rencananya ini pasti berhasil. Nah, ketika orang paling muda itu kembali, mereka langsung menikam dia dengan pisau sampai mati. Wah, mereka sangat gembira. Dan untuk merayakan ini 2 orang itu langsung mengangkat cawan minuman yang dibawa temannya itu. Mereka langsung cheers minum, mati juga. Orang tua itu benar. Ketiga orang yang rakus itu menemukan kematian di bawah pohon yang besar itu. Sama seperti kisah ini, perumpamaan Yesus juga berisi kejutan. Kejutan yang biasanya datang di akhir. Itulah yang kita temukan di dalam perumpamaan Yesus tentang perjamuan kawin ini. Ini adalah undangan pernikahan yang entah bagaimana diakhiri dengan kalimat di ayat 13, tangisan dan kertakan gigi. Saya ingin kita mendalami perumpamaan dari Tuhan kita ini. Tetapi sebelum kita merenungkan bagian yang menakutkan tadi, saya mengajak kita untuk melihat 3 bagian. Yang pertama, mereka yang menolak undangan. Lalu yang kedua, mereka yang menerima undangan. Lalu ketiga, itu poin yang utama justru disimpan di bagian terakhir. Poin yang menakutkan tadi. Yang pertama, saya ingin mengajak kita semua membahas dari ayat 1 sampai 7. Jikalau Bapak Ibu sekalian melihat kitab suci, ayat 1 sampai 7 itu berbicara tentang undangan yang terus-menerus diberikan. Yang direspon dengan penolakan. Nah, jadi ceritanya begini, ayat 1 sampai 7. Yesus memulai dengan seorang raja. Raja ini menyiapkan pesta pernikahan untuk anaknya. Ya. Dan lalu dia mengirimkan pelayan kepada mereka yang telah diundang untuk memberitahu mereka bahwa pesta itu sekarang sudah siap dan mereka harus datang. Tetapi mereka menolak untuk datang. Penolakan mereka tentu saja merupakan penghinaan bagi raja dan anaknya. Itu penghinaan kepada anak, kepada raja, bahkan kepada para pelayan yang membawa undangan itu. Tetapi raja pada awalnya sabar. Dia mengutus lagi hamba-hambanya yang lain untuk kembali lagi mengundang tamu-tamu itu. Beritahu mereka yang telah diundang bahwa saya telah menyiapkan makan malam. Lembu dan ternak saya yang gemuk telah disembelih. Dan semuanya telah siap. Datanglah ke pesta pernikahan. Di ayat 4. Tapi sekali lagi mereka menolak. Kali ini bagaimanapun mereka tidak hanya menolak undangan, mereka justru berani menganiaya utusan raja dan membunuh beberapa dari mereka. Lalu melihat hal itu raja mengirimkan pasukannya untuk menghancurkan para pembunuh dan membakar kota mereka. Mari kita merenungkan bersama-sama karakter dan plot daripada cerita ini.
Kita mulai dengan karakter yang paling gampang diidentifikasi, yaitu anak. Ya. Anak yang hanya dicatat di ayat kedua ini tentunya adalah Yesus Kristus. Dan raja, karakter kedua, ini tentunya adalah Allah Bapa. Raja di sini adalah tokoh yang sentral daripada perumpamaan ini. Dia satu-satunya yang terus berbicara, mendominasi pembicaraan. Dalam ayat 2-7 dia mengadakan perjamuan kawin. Kemudian dia mengundang orang-orang ke sana. Pertama dia mengutus para hamba-hambanya dan akhirnya mengirim pasukannya. Dan kita melihat juga perjamuan kawin di sini itu adalah perayaan yang berpusat kepada Yesus Kristus sendiri sebagai Mesias. Satu perjamuan yang dibicarakan oleh Yesus sendiri di pasal 8 ayat 11 jikalau Bapak Ibu membacanya. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Kemudian juga saat perjamuan terakhir, Yesus berkata, makanlah dan minumlah. Ini sesaat sebelum dia naik ke atas kayu salib. Yesus berkata, pasal 26 ayat 29. Aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Di dalam Wahyu 19 ayat 9 dikatakan seperti ini. Berbahagialah mereka yang diundang ke pesta perjamuan. Dan itu adalah perjamuan kawin anak domba. Dan mempelai perempuannya adalah gereja. Jadi jelas perjamuan kawin di sini adalah bicara tentang perjamuan kawin anak domba. Jadi kita membayangkan surga itu ada perjamuan. Kita tidak memandang kehidupan di surga itu sebagai tubuh yang melayang-layang di awan sambil menikmati malaikat-malaikat main kecapi. Di surga itu ada perjamuan. Ada daging, ada anggur di dalamnya. Kita menikmati bersama Tuhan. Dan kita melihat di sini karakter daripada hamba-hamba. Hamba-hamba di sini disebutkan 5 kali. Itu mewakili mereka yang menawarkan undangan Injil di zaman awal. Termasuk para nabi, para rasul, dan rekan sekerja mereka yang meneruskan pelayanan pertama daripada para rasul itu. Dari kebangkitan Yesus hingga penghancuran bait suci, kelompok ini telah mengalami banyak penganiayaan. Kita ingat bagaimana penganiayaan atas diri Petrus dan Paulus, termasuk tentang perajaman Stefanus dengan batu, dan Yakobus yang akhirnya dipenggal kepalanya. Lalu karakter yang lain adalah orang-orang yang diundang di ayat 3 dan 4. Adalah tentunya pertama kepada orang-orang Yahudi, dan mereka yang datang ke perjamuan akhirnya adalah orang-orang pinggiran, orang-orang miskin, dan bahkan orang-orang kafir. Banyak sekali yang menolak Yesus, meskipun tidak semuanya. Karena jikalau kita melihat murid-murid Yesus, mereka juga semua adalah orang Yahudi. Itu sebab tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 11, ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Nah, saudara-saudara, ada cerita di dalam sejarah Yunani yang seorang raja yang bernama Agamemnon. Itu seorang raja yang berperang melawan Troy. Waktu itu ada 3 pahlawan di Yunani. Namanya Agamemnon, lalu Achilles, lalu Odysseus. Agamemnon pulang kembali dengan cepat ke tanah air setelah lama perang. Achilles terbunuh di Troy, dan Odysseus bisa kembali setelah melewati banyak kesusahan. Agamemnon sendiri bisa pulang dengan selamat, lalu dia menikmati keamanan di istananya. Tetapi satu tragedi terjadi. Justru di istana sendiri, Agamemnon dibunuh oleh istrinya sendiri, yang saat itu sudah selingkuh. Ini adalah cerita yang tercantum di dalam sejarah yang besar.
tentang ketidaksetiaan di zaman kuno. Ketidaksetiaan ini juga tercermin di dalam diri hamba-hamba Tuhan yang selalu menawarkan undangan-undangan itu. Coba lihat bagaimana Tuhan mengutus hamba-hambanya di dalam sejarah Israel. Dan apa reaksi mereka terhadap undangan itu. Musa sebagai pemimpin pertama daripada Israel melepaskan mereka dari Mesir. Tapi mereka kemudian bersungut-sungut kepada Musa. Apakah tidak ada kuburan di Mesir? Engkau membawa kami ke padang gurun ini untuk mati? Biarlah kami sendirian. Kami mau melayani di Mesir. Lebih baik kami di Mesir daripada mati di gurun ini. Lihatlah Yeremia. Ketika dia berkhotbah kepada Yehuda. Mereka berkata, kami tidak mau mendengar pesan yang kau bicara. Di dalam nama Tuhan itu. Ketika Amos datang ke Betel untuk berkhotbah melawan korupsi yang terjadi. Lalu Amasiah lapor kepada raja bahwa Amos sedang berkonspirasi melawan raja. Maka Amos akhirnya diusir kembali ke Yehuda. Jangan berkhotbah lagi di Betel. Tetapi ini semua jauh kalau dibandingkan dengan penolakan Tuhan Yesus oleh bangsa Israel. Ketika Yesus datang, ia juga menerima penolakan yang sama. Ia dihina, bahkan disalibkan. Padahal ia yang telah menciptakan mereka. Ia yang telah menjadikan mereka menjadi satu bangsa. Lalu menubuatkan tentang kedatangannya bagi mereka. Lalu setelah ia datang kepada umatnya sendiri. Kepada milik yang dikasihinya. Ia malah ditolak oleh umatnya sendiri dan disalibkan. Inilah kejahatan hati manusia. Itulah sebabnya Yohanes 1 ayat 11 berkata, ia datang kepada umat kepunyaannya. Tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerima dia. Mereka yang diundang itu menolak. Padahal mereka bukan tidak bisa datang. Tetapi tidak mau datang. Nah, di dalam perumpamaan ini, kenapa mereka tidak mau datang? Itu alasannya tidak diberitahu. Tetapi hamba-hamba yang diutus itu diperlakukan dengan begitu kejam. Di ayat 6, mereka menangkapnya, lalu menyiksa dan membunuh mereka. Jikalau kita berkata setelah membaca ayat ini, kita berkata, oh syukurlah saya tidak seperti itu. Cilakalah orang-orang Yahudi. Saudara harus mendengar kalimat daripada Yesus. Di dalam Matius 23 ayat 29 ayat 37 itu kecaman terhadap Farisi. Yesus berkata begini, cilakalah hai kamu ahli Taurat dan Farisi. Kamu orang-orang munafik. Kamu berkata jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi itu. Itu sebab jika kita berkata itu kan bangsa Israel. Saya tidak begitu kok. Berarti kita mirip Farisi. Justru perumpamaan ini mengajarkan bahwa respon daripada umat Israel kepada Tuhan itu sama dengan reaksi kita kepada kedatangan Yesus itu. Jikalau mereka begitu benci kepada hamba-hamba raja itu, demikian juga mereka pasti membenci raja itu sendiri yang mengutus mereka. Jadi mereka tidak mau datang karena mau menghina raja. Bagaimana respon kita terhadap firman yang kita dengar? Apakah kita berkata, nah ini firman ini cocok untuk kamu. Yang ini cocok untuk kamu. Ini bagus. Ini firman yang bagus. Ini cocok untuk saya. Cilakalah kita saudara-saudara. Kita harus sungguh-sungguh rendah hati. Bagaimana Tuhan berbicara terus-menerus untuk mengundang kita datang kepada Dia. Untuk ditegur, untuk dirubahkan, berulang kali. Untuk menyadarkan sesuatu dosa di dalam hidup kita. Malah kita berkata ini bukan untuk saya. Ini untuk kamu. Maka kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus memohonkan ampun dan bertobat, cilakalah saya yang berdosa ini. Semua firman yang kita dengar itu adalah untuk kita sendiri. Semua firman yang kita dengar meskipun menurut saudara itu adalah kebetulan, tetapi tidak kebetulan di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan sedang melihat ke dalam kedalaman hati saudara.
Dan hanya Dia yang tahu apa yang perlu dirubah di dalam diri saudara. Jikalau sikap daripada saudara mendengar firman, ini untuk dia, ini untuk dia, maka saudara tidak mungkin berubah. Itu firman tidak mungkin masuk ke dalam hati. Karena itu seperti Farisi tadi. Tidak Tuhan, ini bukan untuk saya. Saya tidak pernah melakukan itu. Saudara-saudara, datanglah kepada Tuhan. Sungguh-sungguh terimalah suara daripada Tuhan. Itu menerima undangan daripada firman itu. Kita mau benar-benar datang kepada Tuhan. Karakter yang terakhir kita lihat adalah pasukan. Yang disebutkan di dalam ayat 7 sebagai pasukan yang membinasakan pembunuh-pembunuh itu. Dan membakar kota mereka. Ini melambangkan tentara Romawi di bawah Titus. Itu sudah terjadi. Melambangkan tentara Romawi yang pada akhirnya seperti Nebukadnezar. Berada di bawah kontrol kedaulatan Allah. Itu sebab dituliskan pasukannya. Pasukan Allah Bapa datang ke mereka yang menolak undangannya itu. Dan pasukan Allah itu lalu membakar kota Yerusalem sampai diratakan dengan tanah. Saudara sekalian, apa yang kita bisa pelajari setelah kita melihat karakter-karakter dan plot daripada perumpamaan ini? Yang pertama, Tuhan itu panjang sabar. Ia dengan tekun, ia dengan sabar terus menerus mengundang Israel ke perjamuan mesianik yang satu hari akan diadakan di surga itu. Marilah datang, marilah bertobat, datang. Dan penekannya dari di sini adalah bahwa Tuhan terus mengutus para nabi. Lalu Tuhan mengutus para rasul. Dan Tuhan mengutus hamba-hambanya ke Israel. Mereka berteriak-teriak, perjamuannya sudah siap, datanglah ke pesta. Atau dengan kata lain, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah kamu. Jadi pertama, Tuhan dengan sabar dan tekun mengundang Israel ke perjamuannya. Di dalam hal ini kita belajar bahwa Tuhan memang mempunyai kesabaran yang panjang sekali. Yang besar sekali. Tetapi sayangnya cerita ini tidak berakhir di sini. Tetapi berakhir di tempat yang gelap, yang paling gelap. Itu berarti mengajarkan kepada semua kita bahwa meskipun Tuhan itu sabar, tetap kesabarannya itu ada batasnya. Saudara-saudara, di dalam Wahyu 22 ayat 21 sampai 22 berkata seperti ini. Aku akan memberikan dia waktu untuk bertobat. Tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya. Saudara-saudara, ini sesuatu peringatan yang keras sekali. Memang berzinah di sini adalah berzinah di dalam arti mereka menyembah Baal, mereka menyembah daripada sesuatu Allah yang lain, saudara-saudara. Tetapi ini bisa kita interpretasi berzinah dengan berselingkuh daripada pasangan saudara. Saudara-saudara, aku akan memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat daripada zinahnya. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit. Dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar. Jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Saudara, lebih baik kita bertobat dan datang kepada Tuhan. Lebih baik jikalau kita sadar kita sudah berzinah, kita bertobat kepada Tuhan, daripada Tuhan harus memberikan kita penyakit kanker yang akan merenggut nyawa kita. Daripada Tuhan harus membuat kita koma di atas ranjang rumah sakit. Cepat-cepat datanglah kepada Tuhan. Karena aku akan memberikan dia waktu untuk bertobat. This is the time. Ini adalah waktunya untuk bertobat. Saudara-saudara, ini adalah salah satu peringatan yang keras bagi kita yang masih saja hidup di dalam dosa. Segeralah berbalik kepada Tuhan. Saudara yang mengetahui dosa apa itu, harus segera berbalik kepada Tuhan.
Karena Tuhan masih menunggu saudara. Jangan sampai dia sudah habis kesabarannya lalu membuang. Itu celaka sekali. Lihatlah setelah Tuhan terus mengutus hamba-hambanya dengan firman. Maka yang kedua yang kita bisa pelajari di dalam hal ini. Ternyata banyak sekali dari orang Israel yang menolak undangan tersebut. Nah saudara-saudara. Dan mereka menolak itu dengan dua cara yang berbeda. Di ayat ke-5 dan ke-6. Ini mengungkapkan dua tipe dasar daripada penolakan yang kasar. Dua-duanya tidak mau. Mereka acuh tidak acuh terhadap firman. Yang satu penolakannya dengan cara halus. Yaitu dia cerita, saya sibuk. Orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya. Ada yang pergi mengurus usahanya. Kelompok pertama yang sibuk ini menyatakan sifat mereka yang tidak peduli kepada firman. Di ayat ke-5 mereka tidak memperhatikan undangan itu dan pergi, yang satu ke ladangnya, yang satu lagi ke bisnisnya. Di sini saudara, ini mengingatkan kita tentang daya tarik dan tipu daya dunia. Di dalam perumpamaan tentang penabur yang saudara sudah dengar. Tipuan dunia itu bukan saja daripada uang, tetapi daripada pekerjaan, keluarga, dan harta benda. Di dalam Lukas 14 ayat 18 sampai 20. Saudara-saudara, memang uang tidak berdosa di dalam dirinya sendiri. Semua barang-barang yang indah, benda-benda seni, boleh kita memilikinya, boleh kita menikmatinya. Tetapi janganlah sampai kita diikat dan dikuasai oleh benda-benda itu. Janganlah kita menjadi budak daripada benda-benda yang kita cintai itu. Karena kita adalah budak Kristus. Itu sebabnya kita bukan budak daripada uang ataupun benda-benda yang kita cintai itu. Saudara-saudara, betapa sulitnya mengajak orang-orang yang sudah terikat oleh daya tarik dunia yang luar biasa ini. Mereka tidak ingin pintu gereja ditutup. Tidak apa-apa kalau bisa saya bisnis gereja. Atau mulut pengkhotbah ditutup. Oh tidak apa-apa, biar dia bicara terus. Silakan saja buka gereja, itu bagus untuk bisnis. Silakan saja hamba Tuhan ajarkan firman. Yang saya tidak mau cuma buka telinga saya. Ini kecelakaannya saudara-saudara. Yang penting saya bisa menjalankan hal yang lebih penting bagi hidup saya. Yaitu apa? Bisnis saya. Yang mendatangkan keuntungan yang besar. Itu sudah cukup untuk saya. Silakan pendeta khotbah, silakan gereja dibangun besar-besar. I don't care. As long as I can open the business. Ini bukan kalimat saya, saudara. Ini kalimat Yesus Kristus. Mereka tidak peduli undangan firman. Mereka lebih peduli bisnisnya. Mereka lebih peduli bisnisnya maju, berkembang, menguntungkan besar, dan mendapat keuntungan banyak untuk kantong sendiri. Orang ini akan berkata, silakan pendeta bicara, bagus khotbahnya, tapi saya tidak mau dengar. Karena bagi saya, bisnis saya lebih penting daripada belajar firman. Saudara-saudara, kita hidup di dalam dunia di mana orang-orang begitu sibuk sehingga mereka tidak punya waktu untuk berhenti dan mendengarkan undangan anugerah firman ini. Tidak ada waktu untuk perjamuan yang disiapkan di hadapan mereka. Itu sebabnya saudara-saudara, janganlah kita membiarkan pekerjaan kita menyibukkan jiwa kita. Janganlah kita kehilangan hidup kita yang sebenarnya dengan mencari nafkah. Tetapi biarlah pekerjaan kita selalu kita ingat ini untuk Tuhan.
Ini mengingat anugerah Tuhan. Ini adalah saya mau menjalankan kehendak Tuhan melalui pekerjaanku. Jadi kita bekerja bukan dengan prinsip untuk mendapatkan uang yang banyak, mengisi kantong sendiri. Ini pasti akan menutup telinga kepada firman. Karena firman selalu berkata kepada kita, semua yang engkau miliki adalah dari Tuhan. Itu sebab engkau harus mengembalikan kepada Tuhan. Tidak boleh disimpan sendiri semuanya. Kita boleh menikmati uang hasil sendiri. Tetapi jikalau semuanya menggemukkan sendiri, kerakusan dan keserakahan itu, itulah yang menyebabkan kita ditarik oleh hawa nafsu dunia itu, yang akhirnya menjatuhkan kita. Telinga kita lama-kelamaan ditutup terus. Lama-kelamaan sudah kebal dan tidak lagi peka terhadap teguran-teguran dari Tuhan. Oh, kita sudah makin jauh. Kembalilah saudara-saudara. Jangan pentingkan bisnis terus-menerus. Ingatlah bisnis itu dari Tuhan. Harus kembalikan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati bisnis saudara. Ingatlah Tuhan. Carilah uang untuk Tuhan. Maka Tuhan akan memberkati pekerjaan saudara. Lalu yang kedua yang saya ingin mengajak kita membahas, yaitu di dalam ayat ke-8 sampai ke-10. Ini adalah bagian kedua yang berbicara tentang undangan yang diterima sehingga ruangan perjamuan kawin itu penuh. Nah, saudara-saudara, bagian pertama tadi kita mendengar penolakan demi penolakan. Injil dikabarkan, mereka menolak percaya atas undangan anugerah dari Tuhan. Dan tidak mau datang ke perjamuan kawin. Tetapi bagian kedua ini mengatakan tentang mereka yang justru datang ke pesta perjamuan kawin itu. Raja itu berkata, "Pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana di perjamuan kawin itu." Lukas mencatat, "Pergilah ke segala jalan dan lorong kota. Bawalah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang buta, dan orang-orang lumpuh. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh." Tuhan berkata kepada hamba-hambanya, "Pergilah dan undanglah." Inilah yang seharusnya menjadi tugas kita juga. Di dalam setiap apa yang harus kita kerjakan di dalam dunia ini. Ini bukan kerjaan hamba-hamba Tuhan saja. Ini adalah amanat agung daripada Yesus Kristus. Kita semua diberikan tugas oleh Tuhan untuk pergi ke jalan-jalan besar di kota. Atau jalan-jalan kecil di gang-gang yang kecil. Untuk apa? Untuk mengundang. Mengundang itu berarti menjadi saksi Tuhan. Melalui perkataan kita atau melalui perbuatan kita, kita mengundang mereka melihat Yesus Kristus di dalam diri kita. Tetapi undangan untuk orang-orang Yahudi di kota-kota sudah ditolak waktu itu. Itu sebabnya raja itu menyuruh kembali hamba-hamba itu, coba di daerah pinggiran, bawa semua orang sampai ruang pesta penuh dengan tamu. Nah, saudara-saudara, saya ingin membagikan pemikiran daripada Charles Spurgeon untuk bagian ini. Ini ada dua kelompok orang, ya, yang diundang pertama dan diundang kedua. Yang pertama, Spurgeon mengatakan begini. Orang-orang di kelompok kedua itu yang datang ke pernikahan akan jauh lebih bersyukur daripada yang diundang pertama jika mereka datang. Kelompok yang pertama itu lebih mampu, yang bisa menikmati makan malam mereka dengan lebih baik setiap hari. Mereka selalu bisa membunuh domba yang gemuk. Dan para pedagang itu selalu bisa membeli seekor anak sapi. Maka ketika mereka bertemu raja, mereka tidak akan ada rasa terima kasih yang besar. Tetapi orang-orang miskin, para pengemis malang yang diajak ke pinggiran jalan, pasti menyambut undangan itu dengan gembira.
Betapa senangnya mereka. Mungkin mereka berkata satu dengan yang lain, "Wah, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita tidak duduk di tempat makan seperti ini." Dan yang lainnya menjawab, "Saya hampir tidak percaya saya bisa benar-benar ada di istana makan dengan seorang raja. Hidup sang raja." Intinya, saudara, bahwa rasa syukur daripada para pengemis, daripada orang lumpuh, orang cacat yang merasa tidak layak itu akan sangat besar ketika mereka mendapatkan anugerah undangan itu. Saudara sekalian, bukankah kita semua adalah pengemis di hadapan Tuhan? Kalau kita selalu merasa mampu, kita tidak mungkin mau menerima undangan Tuhan. Kita dengar firman apapun kita tidak mau kerjakan. Hanya mengisi rasio saja. Hanya orang yang sadar dirinya lemah, yang terbatas, yang mengandalkan kepada Tuhan saja, maka dia membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Kita bisa memberi itu dari Tuhan. Kita bisa apapun, itu semua dari Tuhan. Kita benar-benar adalah pengemis yang hanya bisa berminta kepada Tuhan. Berbahagialah yang sadar akan kebenaran ini. Karena Yesus Kristus berkata, "Berbahagialah yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga." Yang kedua, sukacita. Tadi kita melihat bahwa yang pertama adalah bersyukur. Lalu yang kedua adalah sukacita. Orang-orang yang di kelompok kedua ini akan jauh lebih diungkapkan daripada kelompok yang pertama jika mereka datang. Orang-orang yang pertama kali diundang itu, jikalau mereka datang ke pesta pernikahan itu, mereka akan duduk di sana dengan cara yang kaku, dengan kesopanan yang pura-pura. Tetapi para pengemis ini, orang-orang yang merasa tidak layak ini, mereka akan begitu bersukacita, menyatakan kegembiraannya. Mereka tidak mungkin dipenjarakan oleh suatu kekakuan lagi. Mereka akan sangat senang melihat semua hidangan itu. Intinya apa, saudara? Sukacita ini akan terlihat di dalam orang-orang yang sudah menerima keselamatan. Adakah saudara sudah bersukacita? Apakah yang menutupi sukacita saudara saat ini? Hari ini Tuhan mengingatkan kita. Kita adalah orang-orang yang sudah menerima undangan keselamatan itu. Martin Luther berkata mengenai sukacita ini adalah, ini sesuatu pergeseran dari orang yang di bawah hukum Taurat kepada orang yang di bawah kasih karunia. Orang yang sudah menerima anugerah pengampunan dosa akan senantiasa bersukacita. Bukan tidak ada air mata. Air mata ada. Tetapi jiwanya bersukacita. Karena dia adalah orang-orang yang akan menikmati perjamuan itu pada akhirnya. Dia tahu kemuliaan itu sedang menanti dia. Dia mempersembahkan hidupnya saat ini dengan sukacita kepada Tuhan. Lalu yang ketiga, selain sukacita dan selain daripada bersyukur, Spurgeon mengatakan bahwa peristiwa itu akan menjadi lebih terkenal daripada yang seharusnya. Apa artinya ini? Jika pesta itu hanya berlangsung seperti biasa, itu hanya akan menjadi salah satu di antara banyak hal seperti itu. Tetapi sekarang perjamuan kerajaan ini adalah satu-satunya dari jenisnya. Unik, yang tidak bisa ditandingi. Untuk yang berkumpul di situ bukan orang-orang mampu, bukan. Itu orang-orang yang miskin daripada jalanan. Itu adalah pekerja-pekerja kasar dan pengangguran. Hingga didatangkan kepada pernikahan anak raja. Itu adalah sesuatu hal yang unik. Dan itu adalah hal yang baru di bawah matahari. Semua orang akan membicarakannya. Lagu-lagu akan banyak ditulis dan dinyanyikan untuk menghormati raja, di mana tidak ada raja yang dihormati seperti ini sebelumnya.
Saudara-saudara, ketika Tuhan sudah menyelamatkan kita oleh anugerahnya yang besar, itu bukan satu kejadian yang biasa. Itu kejadian yang luar biasa. Saudara mengetahuinya. Tuhan tidak begitu semudah mencipta ketika Dia merubah seseorang. Ketika Dia membawa kita daripada orang-orang berdosa untuk bisa datang bertobat kepada Dia. Dan membersihkan kita. Dan memberikan kita pakaian pesta itu. Memberi kita makan dan minum di perjamuannya. Dan menjadikan kita miliknya. Itu adalah sesuatu keajaiban. Itu mujizat yang seharusnya dicari. Bukan mujizat kesembuhan. Saudara pasti mati lagi. Bukan mujizat menjadi kaya. Saudara bisa jatuh bangkrut. Tetapi mujizat yang terbesar adalah orang berdosa yang kembali kepada Tuhan. Itulah dia. Itu adalah keajaiban yang harus dibicarakan selama-lamanya. Baik kita yang dipanggil menjadi atasan, baik kita yang dipanggil menjadi bawahan ataupun profesional, semua kita bertanggung jawab untuk mengenalkan Raja itu yang sudah mengundang kita, yang sudah menyelamatkan kita. Sehingga kita tidak akan berhenti untuk memuji namanya selama-lamanya. Saudara, kalau melihat preview, kalau kita biasa nonton film, kita menonton ekstranya. Nah, ini preview daripada surga diberikan oleh Rasul Yohanes. Lihatlah Wahyu 5 ayat 13. Saya setiap kali membaca ini, hati saya bergetar. Dia mendengar semua makhluk di sorga dan di bumi, dan di bawah bumi, di laut, dan semua di dalamnya. Kalimatnya seperti ini. Bagi Dia yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Lalu semua malaikat dan orang-orang kudus jatuh tersungkur dan menyembah Anak Domba itu. Saudara-saudara, ini satu pemandangan yang luar biasa. Ini satu pemandangan yang akan kita saksikan dan akan kita nikmati dan kita berada di situ juga. Jikalau kita datang kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Yang ketiga, yang terakhir, poin yang terakhir adalah bicara tentang seseorang yang tidak berpakaian pesta. Jikalau kita memperhatikan ayat 11 sampai ayat 14, ini bicara tentang seseorang yang tidak berpakaian pesta. Ternyata pesta ini belum berakhir. Yesus tidak mengakhiri ceritanya di sini. Dia tidak berkata, oke, sekarang ruangan pesta sudah penuh, semua tamu sudah gembira. Amin. Tidak. Ternyata perumpamaan diakhiri dengan satu kejutan yang mematikan tadi. Ayat 11, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Dan ia berkata kepadanya, "Hai saudara," ini adalah kata yang sama yang Yesus pakai untuk Yudas Iskariot pada waktu dia mengkhianati Yesus. Di pasal 26 ayat 50. "Hai teman, bagaimana engkau bisa masuk ke ruang pesta tanpa pakaian pernikahan?" Diam. Tidak ada jawaban. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Kemudian raja itu berkata kepada hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan lemparkan dia ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat tangisan dan kertak gigi. Karena banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih." Saudara-saudara, di sini kita melihat mereka yang datang. Mereka yang terima undangan. Tetapi mereka tidak berpakaian pesta. Dan mereka dilempar ke dalam neraka. Ini tidak main-main, saudara. Itu adalah penghakiman yang adil.
Kita bisa mempertanyakan kenapa? Kenapa orang ini sudah menerima undangan datang ke ruang pesta lalu dibuang? Tetapi saudara harus memperhatikan di sini. Ini tetap adalah penghakiman daripada raja itu dengan keadilan dan kedaulatannya sendiri. Karena orang yang ternyata menerima penghakiman itu, dia tidak membela satu kata pun. Di sini dituliskan bahwa dia tidak bisa berkata-kata, ayat 12. Itu karena apa? Karena orang ini sadar memang seharusnya dia dihukum. Dia penuh dengan rasa malu dan penyesalan. Di tempat itu akan ada tangisan dan kertakan gigi. Nah saudara-saudara, apa itu pakaian pesta? Begitu pentingnya pakaian pesta itu. Yang pertama, ini saya ambil daripada tafsiran Martin Luther, itu adalah iman. Pakaian pesta di sini adalah iman kepada Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit itu. Ini adalah iman yang Luther bilang tidak akan dimiliki banyak orang pada hari Tuhan itu. Tetapi di satu sisi justru tanpa iman ini tidak ada orang yang bisa bertahan di pesta perkawinan anak domba itu. Wahyu 7 ayat 9 sampai 14 berkata, di mana umat Allah dari setiap bangsa, suku dan bahasa itu berdiri di hadapan tahta anak domba. Nah di situ dituliskan mereka berpakaian jubah putih. Wahyu 7 ayat 9 dan 13. Apa jubah putih itu? Itu jubah yang telah dibasuh putih di dalam darah anak domba. Puji Tuhan saudara-saudara. Kita beriman kepada Kristus yang tersalib. Kita tidak pernah boleh beriman kepada kekuatan sendiri. Kita beriman kepada ketaatan Kristus yang sudah taat bahkan sampai mati di kayu salib untuk menggantikan dosa kita. Dia yang sanggup mengampuni dan membersihkan dosa-dosa kita menjadi putih seperti salju. Dialah yang kita imani. Lihatlah Matius sendiri dan semua orang yang Tuhan panggil. Mereka tidak punya apa-apa untuk dibanggakan. Mereka tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada Yesus. Mereka tidak memiliki kebenaran mereka sendiri. Mereka datang dan beriman kepada Yesus. Mereka ikut Yesus. Yang kedua, arti daripada pakaian pesta ini adalah kebenaran daripada Kristus. Darahnya, ketaatannya, kesuciannya, kebenarannya yang sempurna itulah yang Allah berikan dengan cuma-cuma kepada semua orang yang bertobat dan beriman kepada Dia. Keindahan pakaian pesta yang kita pakai terletak di dalam diri Kristus. Karena kita tidak mempunyai kebenaran di dalam diri kita sendiri. Hati kita tetap masih kotor. Tetapi Tuhan tidak melihat hati kita. Tuhan melihat hati kita yang sudah dibungkus oleh darah Kristus. Itu sebabnya keindahan pakaian pesta yang kita pakai itu terletak di dalam jasa-jasa Kristus sendiri. Yang tersalib itu. Dia benar, dia suci adanya, dia taat. Itu sebab meskipun di tengah dunia yang penuh tantangan ini, banyak kita mengalami kesulitan, sakit penyakit. Kita mungkin sudah divonis kanker. Iman kita bisa naik turun. Saat ini, ya Tuhan, amin. Besok divonis kanker langsung. Kenapa Tuhan? Kenapa ini tiba kepada saya? Saudara-saudara, di tengah keadaan seperti inilah firman Tuhan ini mengingatkan kita. Kita beriman kepada kebenaran Kristus. Dia yang sudah melakukan untuk kita. Kita bukan beriman di dalam kekuatan kita sendiri. Karena iman kita bisa naik turun. Tetapi pandanglah Kristus. Dia sempurna. Dia sudah melakukan, dia sudah sampai mati di atas kayu salib. Untuk menebus dosa kita. Kita mau beriman kepada Kristus yang sempurna. Yang sudah taat. Bahkan sampai mati di atas kayu salib menebus dosa-dosa kita. Jika kita mengenakan pakaian kebenaran Kristus itu, maka kita akan mampu berdiri di hadapan Tuhan.
dan bersukacita di dalam keselamatan kita. Jika kita tidak mengenakan pakaian kebenaran Kristus itu, kita akan menjadi bisu. Hari itu kita tidak akan bisa berkata apa-apa di hadapan Tuhan dan kita akan dibuang. Lalu tafsiran yang ketiga adalah selain iman, kebenaran juga adalah perbuatan baik. Di dalam Wahyu 19 ayat 8 dikatakan begini, marilah kita bersukacita dan bersukacita dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Nah saudara-saudara, lenan halus itu dikatakan di Wahyu adalah perbuatan-perbuatan yang benar daripada orang-orang kudus. Jadi pakaian pesta itu bisa mempunyai 3 pengertian. Iman, kebenaran, dan juga perbuatan baik. Jikalau kita bangga kepada kebenaran kita sendiri, maka Tuhan akan berkata, sadarlah pakaian itu adalah milikku, bukan milikmu. Kalau kita hanya mengaku percaya Tuhan di mulut saja, maka dengarlah Tuhan berkata, silakan tunjukkan imanmu melalui perbuatan, sehingga iman itu tidak kosong adanya. Saudara-saudara, Calvin berkata tidak ada gunanya kita berdebat tentang pakaian pesta. Apakah itu iman atau kehidupan yang suci? Karena iman tidak dapat dipisahkan dari perbuatan baik. Dan perbuatan baik hanya berasal daripada iman. Apakah itu berarti kebaikan perbuatan baik itu diperlukan? Tidak perlu untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi sangat perlu untuk menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Karena pakaian pesta itu menandakan 2 hal. Yang pertama, bukan saja dosa-dosa kita harus sudah diampuni, tetapi yang kedua, kita harus hidup lama kita dibuang dan digantikan dengan hidup yang baru bagi kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya bagi Yesus, iman dan perbuatan baik tidak berlawanan. Keselamatan tidak pernah bertentangan dengan pertobatan, kekudusan, dan hidup di dalam ketaatan. Iman yang sejati kepada Kristus menggerakkan orang percaya untuk berbuat baik, menyenangkan Bapa yang penuh anugerah itu yang telah mengundang Dia. Tetapi jikalau kita tidak mau hidup suci dan kita jatuh ke dalam sesuatu anggapan bahwa saya sekali diselamatkan akan selamanya diselamatkan, dan kita hidup dengan keyakinan bahwa di dalam kepercayaan kita itu sudah aman adanya, maka kita harus berjaga-jaga saudara-saudara. Dengan kalimat yang terakhir daripada perumpamaan ini. Di kegelapan yang paling gelap itulah ada ratap dan kertak gigi. Itu sebab kalimat yang terakhir, banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Di sini kata dipanggil atau diundang yang digunakan itu berarti menerima undangan. Berarti di dalam konteks kita dapat menganggapnya sebagai seseorang yang mengaku beriman kepada Kristus dan menjadi bagian daripada gerejanya yang kelihatan. Tetapi di sini perhatikan saudara, bahwa meskipun raja itu berdaulat, pada akhirnya keputusan orang ini untuk tidak berpakaian dengan benar yang membuatnya terlempar keluar. Di sini tanggung jawab manusia itu berhadapan dengan kedaulatan Allah. Paulus menggunakan kata dipilih untuk berbicara tentang kedaulatan ilahi, sementara Yesus menggunakannya untuk berbicara tentang tanggung jawab manusia. Di dalam Roma 8 ayat 29 dan 30 dikatakan begini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Ini panggilan di sini berarti panggilan yang tidak bisa ditolak. Tetapi sedangkan bagi Yesus dipilih berarti bertahan sampai akhir. Itu di pasal 24 ayat 22 dan 24 saya bacakan.
Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Mesias-mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Karena imannya, maka setiap orang percaya akan mengalami kesusahan yang besar sewaktu hidup di dunia. Yesus memperingatkan kita untuk tidak percaya kepada para penipu itu. Jadi meskipun keselamatan kita adalah kedaulatan Allah, seperti di dalam Efesus 1 ayat 4. Di dalam Kristus, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Tetapi kita harus juga berjaga-jaga. Jangan sampai kita jatuh tertipu oleh nabi palsu itu. Paulus menggunakan kata itu untuk memberikan kepastian keselamatan yang sudah miliki. Tetapi Yesus untuk memperingatkan kita, jangan sampai kita kehilangan keselamatan itu. Di dalam kalimat Yesus, sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Menyadarkan sekali lagi bahwa gereja itu adalah memiliki tubuh yang bercampur. Corpus mixtum, yang terdiri dari gandum dan lalang. Saudara-saudara, ini menjadi sesuatu yang menyedihkan. Di dalam gereja ada domba, ada kambing. Kita tidak boleh puas dengan menjadi orang-orang yang sudah percaya Tuhan, tapi juga harus selalu berada di dalam proses pengudusan. Itu penting sekali. Kita tidak boleh hanya puas, oh iya, di dalam reform saya diajar sekali selamat, tetap selamat, puji Tuhan. Tetapi tidak mau hidup suci, tidak mau hidup kudus. Itu salah belaka, saudara-saudara. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jadi setiap murid yang mengakui Yesus sebagai Tuhan akan berdiri di hadapan Raja dan Hakim itu. Yesus Kristus akan mengenakan jubah pengadilan. Dan pertanyaan yang dia tanyakan kepada kita adalah, apakah engkau sudah mengenakan pakaian pesta? Apakah saudara sudah mempunyai iman kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit bagimu? Jikalau sudah, bagaimana dengan perbuatanmu? Apakah ada buah yang dihasilkan daripada hidup imanmu? Jikalau ada, maka engkau adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Silakan masuk ke pesta kawin anak domba itu. Untuk menutup perumpamaan hari ini, saya mengutip perkataan daripada Spurgeon tentang perumpamaan ini. Dia berkata begini, tidak berarti semua anak yang dilahirkan di keluarga Kristen pasti selamat. Sekarang kita melihat anak-anak dilahirkan di dalam keluarga orang tua yang saleh, didedikasikan sejak lahir kepada Tuhan, didoakan kepada Tuhan supaya hidupnya saleh seumur hidup. Mereka sudah mendengar Injil dari kecil, tapi ternyata mereka belum diselamatkan. Kita harap mereka datang ke undangan perkawinan anak domba itu, dan di dalam anugerah Kristus mereka ikut berpesta seperti orang tua mereka bersuka cita di dalam Kristus. Tapi sayang, seringkali mereka tidak mau datang. Alasannya, khotbahnya terlalu berat. Silakan cari khotbah yang lebih ringan. Tapi yang diinginkan sebenarnya bukan suara yang baru, tetapi hati yang baru. Saudara-saudara, jikalau kita tidak bertobat, kita tidak mungkin akan menjadi lebih baik. Meskipun kita mendengar khotbah daripada pengkhotbah paling terkenal di dunia ini. Intinya hati kita itu mau dilembutkan, mau datang kepada Tuhan,
dan mau kita buka di hadapan Tuhan. Jadi intinya kita selalu harus mengoreksi hati kita setelah mendengar perumpamaan ini. Mungkin di masa pandemi ini saudara sudah mendengar khotbah begitu banyak, tetapi harus mengintrospeksi diri. Apakah firman itu sudah merubah hidupku? Yang kedua, terakhir, Yesus berkata, orang yang menolak undangan itu berkata, maafkan, aku sudah membeli ladang, aku harus melihatnya, aku harus mengurus bisnisku, aku baru kawin, aku tidak bisa datang. Ini jelas Spurgeon berkata apa, saudara? Mereka bukan sedang berada di ranjang kematian, atau mereka sudah tidak bisa bergerak karena sudah terbatas fisiknya. Mereka semua adalah orang-orang yang sehat, yang bisa mengurus bisnis, yang bisa pergi ke ladang. Padahal mereka semua bisa menunggu urusan-urusan dunianya itu untuk datang ke pesta perjamuan. Tetapi sayangnya mereka tidak bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi. Nah, inilah yang mendatangkan murka raja. Mereka bilang mereka terlalu sibuk dengan urusan kerohanian. Padahal mereka sedang memenjarakan jiwa mereka dan menjauhkan diri daripada Yesus yang membawa keselamatan itu. Apa artinya pelayanan tanpa Yesus? Spurgeon berkata, ada seorang pemilik kapal yang didatangi oleh seorang yang saleh. Orang Kristen itu tanya sama pemilik kapal itu, "Bapak, bagaimana keadaan jiwamu?" Pedagang kapal itu menjawab, "Saya tidak punya waktu untuk menjaga jiwa saya. Saya sudah sibuk urus kerjaan kapal saya." Orang ini selalu sibuk dengan urusan dunia, tapi dia tidak bisa berkata sibuk untuk kematian. Itu sebab kematian menjemput dia seminggu kemudian. Perumpamaan hari ini bukan persoalan kita sudah menjadi anggota gereja, atau persoalan kita sudah dibaptiskan atau belum, tetapi apakah kita sudah hidup baru atau belum? Apakah kita lebih tertarik kepada urusan dunia atau kerohanian kita? Apakah kita lebih sibuk mengurusi bagaimana mendapat uang daripada belajar kitab suci, mengerti untuk apa saya mendapat uang itu? Apakah kita masih hidup di dalam penipuan atau korupsi? Kiranya dengan belajar perumpamaan ini kita boleh datang kepada Tuhan. Kita boleh meninggalkan hidup kita yang lama itu, datang kepada Tuhan dengan rendah hati dan dengan iman kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi dosa-dosa kita. Pakailah pakaian pesta daripada Yesus Kristus, maka kita tidak akan pernah dibuang ke dalam kegelapan itu, tapi kita akan dibawa masuk ke surga, menikmati pesta perjamuan kawin daripada anak domba itu. Saudara-saudara, pesta itu akan dilaksanakan satu hari nanti. Pertanyaannya, apakah kita akan berada di sana atau tidak? Marilah kita senantiasa rendah hati, mengintrospeksi diri kita masing-masing. Dekatkanlah diri kita kepada Tuhan. Janganlah kita take for granted. Selalu ingat anugerah Yesus Kristus. Selalu mendekatkan diri kita kepadanya, agar hidup kita senantiasa menyenangkan Dia. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.